Ada basah akibat keluar mani atau keluar sperma, maka wajib mandi. Nah terus Ustaz, bagaimana sih bedain antara sperma dan yang lainnya? Babul ghusli, betul ya? Bab menjelaskan tentang mandi. Ada yang belum mandi? Kalau kita hari Jumat ya, masuk hari Jumat aja itu sunnah mandi. Maksudnya hari Jumat itu mulainya udah malam Jumat, masuk maghrib malam Jumat itu kita disunahkan mandi. Nah nanti sunnah mandi juga itu lihuduril Jum'ah, sunnah mandi untuk menghadiri sholat Jumat. Waktunya kapan? Dimulai dari subuh. Ketika kita mandi subuh, kita niatin aja nawaitul ghusla lihuduril Jum'ati, saya niat mandi untuk menghadiri sholat Jumat. Atau pakai bahasa Indonesia aja, saya niat mandi ya Allah untuk hadir sholat Jumat. Ya begitu Baswana, itu mandinya itu dapat pahala. Cuman kalau nggak diniatin ya kagak dapat apa-apa, tibang basah doang badan gitu. Akhraja at-Tabarani an Ibni Umar. Akhraja at-Tabarani mengeluarkan sebuah hadis. At-Tabarani, Imam Tabarani, jadi boleh dibaca Tabarani, boleh dibaca Tobroni. Kalau kita menjadi Tabrani Pak Tabrani misalnya Tobroni, bisa Tobroni, bisa Tabarani. An Ibni Umar, dari Ibnu Umar. Ibnu Umar itu Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar. Qala, Ibnu Umar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idzal taqa, apabila bertemu. Apa yang bertemu? Al khitanani, dua alat kelamin. Alat kelamin beda jenis. Apabila bertemu dua alat kelamin, wa ghabat, dan masuk, apa yang masuk? Al hasyafatu, helm. Apa nih ya, iya udah pada paham, udah helm gitu. Jadi apabila dua alat kelamin bertemu dan helmnya masuk, dan helmnya masuk, faqad wajaba al-ghuslu, faqad wajaba, maka sungguh telah wajib, maka wajib, apa yang wajib? Al-ghuslu, mandi. Jadi kalau ini khusus yang udah punya istri ya. Kalau yang belum punya bini jangan dipraktekin nih. Jadi kalau kita udah punya istri, apabila masuk ya, bertemunya dua alat kelamin, palanya masuk tuh, palanya masuk, maka wajib mandi. Anzala aulam yanzul, baik keluar ataupun enggak, pokoknya masuk aja wajib mandi. Maka wajib mandi. Mau keluar mau kagak ya wajib mandi. Wan Nasa'i wa Ibnu Majah. Kemudian Imam Nasa'i dan Imam Ibnu Majah meriwayatkan hadis an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Sayyidah Aisyah, dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha ya. Hadisnya idza staiqadha, apabila bangun tidur, ahadukum, salah seorang dari kamu, min naumihi, apabila bangun min naumihi, dari tidurnya, faro'a, maka dia melihat balalan, ada basah-basah di celananya atau di sarungnya, walam yaro, dan dia tidak tahu, annahu, bahwasanya dia, ihtalama, apakah dia bermimpi. Dia nggak tahu dia mimpi atau kagak, dia nggak ngerti itu. Mimpi basah, tahu mimpi basah? Mimpi mandi. TP nyengir.
Ightasala, maka dia harus mandi. Jadi kalau misalnya kita bangun tidur nih, tahu-tahu di celana kita kok ada basah, ya kan? Kok diguyur sengaja temen kan? Maksudnya basah di sini basah yang nanti bisa ditandai di situ. Ya. Ada basah akibat keluar mani atau keluar sperma, maka wajib mandi. Nah terus Ustadz, bagaimana sih bedain antara sperma dan yang lainnya? Ya mani, ini ilmu nih biar paham. Ya kan yang namanya keluar dari burung ente tuh apa aja yang keluar? Pertama air seni, urin. Yang kedua madhi. Tahu madhi? Madhi itu cairan yang lengket yang keluar sebelum keluarnya mani, bening. Tuh, kalau lagi terangsang tuh, habis nonton film begituan, ngaku aja, keluar tuh cairan yang bening tuh, itu namanya madhi, itu najis. Ingat itu najis. Jadi kalau misalnya kena di celana dalam, terus kita sholat, ya, nggak sah sholatnya, najis. Yang ketiga wadi. Wadi itu apa? Wadi itu cairan yang keluar biasanya setelah buang air kecil, setelah kencing tuh, cairan yang lengket. Biasanya agak ada apa namanya? Kayak bubur apa namanya? Kayak ada cendil-cendilnya gitu. Kursum bukan. Ini habis kencing biasanya sering keluar ya, itu yang lengket, yang kental itu. Nah itu namanya wadi. Itu juga najis. Nah yang keempat mani. Mani, apa itu cirinya mani? Cirinya sperma. Pertama, ya, bisa dibedakan dari cara keluarnya. Kalau keluarnya terasa nikmat berarti mani. Terasa nikmat dan muncrat, udah tahu. Ini berarti pada pengalaman semua nih. Keluarnya terasa enak dan muncrat, itu berarti mani. Yang kedua, baunya kayak putih telur. Baunya kayak putih telur. Nah itu namanya mani. Kalau keluar mani ini enggak najis, tapi wajib mandi. Biar paham. Besok lihat itu cairan yang keluar dari, punya burung nggak? Kali nggak punya. Coba keluar, kalau habis kencing tuh biasanya ada keluar apa namanya yang lengket-lengket cairan. Itu namanya wadi. Itu najis, berarti harus dibersihkan semua tuh. Makanya harus istinja. Kebanyakan orang disiksa kubur itu kenapa? Gara-gara istinjanya, ceboknya kagak bersih. Apalagi yang kagak cebok, kayak sopir truk. Salah satu sebab siksa kubur itu gara-gara kagak cebok, kencing sembarangan aja, kencing di tembok, kencing di ban mobil, kagak cebok. Tuh salah satu siksa kubur sebabnya di situ. Nah kalau kita istinja, kalau kita cebok itu harus bersih semua. Ketika kita bersihin ya minimal tuh udah keset. Kalau masih ada licin berarti belum bersih. Ya, udah keset itu baru bersih. Makanya ceboknya, kalau seandainya ceboknya itu kagak bersih, kemudian sholat masih ada najisnya, kagak sah sholatnya. Ya, gitu. Itu perhatiin betul-betul ketika kita cebok, bersihin betul-betul, pakai air. Boleh pakai batu. Batu ini, batu kolar, ya, bukan batu giok apa batu bacan, bukan. Atau pakai sesuatu yang bisa menyerap, apa, tisu, itu boleh. Pakai kain itu boleh, yang bisa menyerap.
Nggak boleh pakai kertas semen. Panas. Itu boleh. Nah, yang bagus itu istinjanya dengan benda padat ya, juga setelah itu diiringi dengan air. Benda, satu-satunya benda yang mampu membersihkan itu cuma air. Ente ini kagak mandi nih, seminggu aja kagak mandi, tapi pakai parfum aja tiap hari, tetap aja bau. Ya, kalau bule kan begitu biasanya, mandi jarang. Makanya bahasa Inggris tuh nggak punya kata buat mandi. Take a bath, nggak ada. Take a shower. Lah kalau kita kan untuk kata yang mandi banyak. Mandi, guyur, nyiram. Nah kalau bahasa Inggris dia nggak punya kata buat mandi. Take a bath atau take a shower. Jadi take a shower itu apa? Menggunakan shower, terus menggunakan apa namanya, bathtub itu. Bathtub tulisannya. Jadi dia nggak punya kata, makanya bule jarang mandi. Ya pengalaman saya di Amerika 5 tahun. Amerika, Amerini sama Yanti. Itu ama. Ya. Jadi cebok harus benar-benar. Nah, ketika kita melihat bangun tidur kemudian ada basah dan itu tandanya mani, tadi dilihat nih, ini baunya kayak bau putih telur nih. Semalam pasti berasa, kalau dia keluar mani malamnya itu berasa. Ada yang keluar pasti berasa. Udah jujur aja, udah pernah mimpi basah apa belum? Udah semua ya? Yakin anak lo gadung udah semua, umur 10 tahun juga udah. Telat. Kalau cepetan. Orang anak lo gadung itu dewasanya lebih cepat. Nah, wa idza ra'a, apabila dia melihat annahu ihtalama, ya. Bahwasanya dia mandi, ya. Walam yaro balalan, tapi dia nggak ngelihat ada basa-basa, fala ghusla alaihi, maka dia tidak wajib mandi. Misal semalam dia mimpi, jelas mimpi basah dia tahu, tapi ternyata begitu bangun kok nggak basah gitu. Begitu bangun nggak basah, nah itu nggak wajib mandi. Artinya bisa disimpulkan wajib mandi itu karena keluar maninya, bukan karena mimpinya gitu. Wasamuyah, kemudian Samuyah meriwayatkan an Anas dari Anas bin Malik, ya. Idza wajadat, apabila menemukan, siapa yang menemukan, almaratu, seorang perempuan, apabila seorang perempuan menemukan fil manami, di dalam mimpinya atau di dalam tidurnya, ma yajidu, yaitu apa yang ditemukan ar-rajulu oleh laki-laki, fal taghtasil, maka hendaklah dia mandi. Jadi kalau perempuan misalnya juga mimpi basah kemudian dia keluar mani, sama kasusnya dengan laki-laki, maka dia juga wajib mandi. Tapi kalau perempuan biasanya kagak pernah mimpi basah. Yang mimpi basah itu pasti laki-laki. Perempuan nggak pernah mimpi basah. Lah tandanya perempuan tuh apa namanya, balik ya gampang. Kalau dia udah head ya berarti balik gitu. Kalau dia udah head ya balik gitu. Wa Tabarani, kemudian Imam Tabarani meriwayatkan an Ibni Abbas, dari Abdullah bin Abbas, sebuah hadis, innal malaikata, sesungguhnya para malaikat, la tahdiru, tidak akan datang, al junuba, kepada orang yang junub. Makanya kalau begitu junub langsung mandi. Sebab kenapa? Begitu kita junub malaikat tuh ngejauh. Innal malaikata, sesungguhnya para malaikat, la tahdiru, tidak akan hadir al junuba, kepada orang yang junub. Walal mutadammih bil khuluqi, juga kepada orang yang apa namanya, mutadammih itu orang yang kotor gitu loh, dekil, kagak pernah mandi, ya. Orang yang kotor dah gitu.
Tuh, malaikat nggak mau deket pertama sama orang yang junub, yang kedua sama orang yang kotor. Malaikat demen sama orang yang resik. Makanya kalau orang itu ya, orang kagak resik, orang kagak bersih, lihat ya mukanya kagak enak lihat. Yang kagak ada malaikatnya. Ya. Hatta yaktasila, sampai dia mandi. Makanya mandi itu penting. Jangan sampai kagak mandi, tadi kagak mau deket malaikat. Makanya perempuan kagak mau deket begitu. Ya. Kenapa? Ya kalau malaikat nggak mau deket, berarti yang deket siapa? Setan. Jadi kalau junub buru-buru kita mandi. Habis kalau kita nggak bisa mandi misalnya kan, entah itu dingin, paling kagak mau ngapa-ngapain, wudu. Ya, wudu. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakum